Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar dari bahan ubi jalar. Namanya talam ubi gulung. Rasanya enak, legit dan lembut. Tampilannya juga cantik sekali. Cocok buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Pertama kita siapkan 300 gram ubi jalar yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian kita kukus ubi hingga matang dan lembut. Nah, setelah ubinya matang dan sudah lembut, kita angkat ya. Selanjutnya kita diamkan sampai hangat. Sekarang siapkan 60 gram tepung beras, kita buat lapis pandan. Tambahkan 60 gram tepung tapioka. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 400 ml santan, kita tuang dulu sebagian, lalu diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita tuang sisa santan. Kemudian tambahkan 50 ml air jus pandan suji. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya disaring dulu agar tidak ada tepung yang masih bergerindil. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita masukkan ubi jalar yang sudah dikukus, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Selanjutnya masukkan 450 ml santan. Kemudian ini di blend ya hingga halus. Setelah itu kita pindahkan ke dalam wadah mangkok. Kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung tapioka. Kemudian tambahkan 6 sendok makan tepung beras, kurang lebih 60 gram. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, agar warna kuningnya bagus dan tidak pucat, kita tambahkan pewarna makanan kuning tua secukupnya. Sekarang kita aduk sampai rata. Selanjutnya saring adonan agar tidak ada adonan yang menggumpal dan tidak ada tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 cm x 20 cm. Kemudian kita oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Sekarang kita tuang 4 sendok sayur adonan ubi, kurang lebih 200 ml. Setelah itu kita ratakan. Kemudian kita panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kue, kita kukus selama 6 menit. Nah, setelah dikukus selama 6 menit, sekarang kita tuang 3,5 sendok sayur adonan pandan. Selanjutnya, kukus kue selama 10 menit. Nah, setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita angkat. Selanjutnya ini didiamkan dulu sampai hangat.
Nah, kalau kuenya sudah tidak begitu panas lagi, kita sisir dulu pinggiran kue agar kuenya mudah dikeluarkan dari loyang. Sekarang kita gulung ya kuenya, yang pandan atau yang gurih di bagian dalam. Tekstur kuenya lembut dan lentur. Nah, tekstur kuenya lembut, kenyal-kenyal dan lentur sekali. Sekarang kita potong dulu pinggirannya. Sekarang kita potong kue talam ubi gulung. Satu gulung ini bisa dipotong jadi 10 potong atau 12 potong ya. Ini aku potong jadi 8 potong, jadi agak tebal. Nah, seperti ini tampilan kue talam gulungnya. Cakep banget ya, bisa untuk ide kue kalau mau ada acara. Bisa dimasukkan ke mangkok mika kecil seperti ini. Nah, buat ide jualan, kita kemas kue dalam box mika, bisa isi 2 seperti ini. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Tekstur kuenya lembut dan kenyal. Yuk kita cobain ya. Rasanya enak, manisnya pas, tekstur kue lembut dan kenyal-kenyal. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai mamis, di video kali ini aku mau membuat kue lapis kanji atau lapis PP yang selalu laris manis di bakwan kue. Rasanya sudah pasti enak banget, irit bahan, cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu 10 lembar daun pandan dan 12 lembar daun suji. Jika tidak ada daun suji bisa digantikan dengan pasta pandan secukupnya. Kita gunting kecil-kecil daun pandan dan suji, masukkan ke dalam mangkok blender. Kemudian tambahkan air secukupnya, kurang lebih 100 ml. Lalu kita blender hingga halus. Setelah itu saring jus daun pandan dan suji, lalu takar air jus pandan suji sebanyak 100 ml. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 250 gram gula pasir, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh vanili bubuk, masukkan 800 ml santan dari 1 butir kelapa. Sekarang kita masak santan dan gula hingga gula larut, tidak perlu sampai mendidih. Nah, ini jika gulanya sudah larut, kita matikan api kompor ya dan angkat santannya. Selanjutnya ini kita diamkan ya sampai dingin suhu ruang.
Step berikutnya, siapkan di dalam wadah 375 gram tepung tapioka, lalu tambahkan larutan santan dan gula yang sudah dingin suhu ruang. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata. Santannya kita tuang secara bertahap. Aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindil. Nah, sekarang ini sudah tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Baru kita masukkan sisa larutan santan dan gula. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya bagi adonan menjadi 3 bagian. Ini untuk lapisan penutup kita ambil 150 ml ya. Lalu untuk lapis pandan kita ambil 500 ml dan untuk lapis putih takar sebanyak 600 ml. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 7 tetes pewarna makanan merah cabai, lalu diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 100 ml air jus pandan suji ke dalam 500 ml adonan. Kita aduk rata. Yang satu bagian lagi biarkan putih. Untuk pelapis kue kita takar sebanyak 150 ml ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 20 cm x 20 cm tinggi 4 cm. Oles dasar loyang dengan minyak sayur atau alas dasar loyang dengan daun pisang atau aluminium foil agar nanti kue lebih mudah dikeluarkan. Tuang adonan kue lapis putih ke loyang. Bebas ya, mau yang lapis putih dulu atau yang lapis pandan dulu. Panaskan panci kukusan sebelumnya. Kita kukus kue selama 6 menit untuk perlapis kue dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 6 menit, buka tutup panci kukusan dan tuang lapis pandan. Kemudian ini kita kukus lagi selama 6 menit. Begitu seterusnya ya sampai adonan habis. Nah, ini untuk lapis yang terakhir kita tuang adonan kue yang berwarna merah. Untuk lapis yang terakhir ini kita kukus selama 30 menit agar kue tidak cepat basi. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, matikan api kompor dan kita angkat kue lapis. Selanjutnya, diamkan dulu kue lapis kanji sampai dingin dan set dulu ya. Karena kalau masih panas, kue masih lembut dan susah dipotong. Ini aku diamkan semalaman ya. Sekarang kita sisir dulu pinggiran kue. Sekarang kita potong kuenya dengan spatula plastik atau dengan pisau yang dibungkus dengan plastik. Untuk per baris kue kita potong menjadi 5 atau 6 bagian. Nah, ini contoh potongan kue lapis kanjinya. Untuk ide jualan bisa dikemas dalam box tin wall 750 ml, bisa muat 8 sampai 16 potong kue. Nah, sekarang kita cobain yuk. Kue dan warnanya cakep banget. Wangi pandannya tahan lama karena menggunakan pandan asli. Warna hijaunya juga cakep. Teksturnya lembut, kenyal-kenyal, klemer-klemer seperti ini. Tekstur kue lapisnya bagus sekali, bisa ditarik pelapis seperti ini.
dan rasanya enak banget. Aku paling suka kalau makan kue lapis kanji ini ditarik per lapis seperti ini ya. Nah, selamat mencoba ya mamis, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi ya dengan cara klik ikon lonceng. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat jajan pasar dari gula merah dan tepung tapioka. Kue ini rasanya enak, teksturnya lembut dan klemer-klemer, bahannya murah meriah, dan cara membuatnya juga mudah sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, kita siapkan 350 gram gula merah, masukkan ke dalam panci. Kemudian masukkan 100 gram gula pasir, kita campur dengan gula merah. Setelah itu tambahkan 3/4 sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah diiris halus. Terakhir kita masukkan 1300 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Sekarang kita masak dulu santan dan gula sampai mendidih, sampai gulanya larut. Nah, ini jika sudah mendidih dan gulanya sudah larut, matikan api kompor, lalu kita angkat larutan gula dan santan. Selanjutnya kita diamkan larutan gula dan santan sampai dingin suhu ruang. Sekarang kita siapkan loyang kotak ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Kemudian kita oles dasar loyang dengan minyak sayur agar kuenya tidak lengket. Selanjutnya siapkan 500 gram tepung tapioka, kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok mixing. Kemudian tambahkan 125 gram tepung beras. Lalu kita masukkan larutan gula merah dan santan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonan kuenya sudah tercampur rata ya. Siapkan saringan. Sekarang kita saring dulu agar adonannya halus dan tidak bergerindil. Selanjutnya kita panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu masukkan loyang. Kemudian masukkan 2,5 sendok sayur adonan kue, atau kalau ditakar kurang lebih sebanyak 125 ml. Atau bisa juga dituang sebanyak 3 sendok sayur, kalau ditakar beratnya sama dengan 150 ml. Sekarang kita kukus kue lapis tapioka selama 5 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, sekarang kita masukkan lagi adonan kue lapis gula merah sebanyak 125 ml sampai 150 ml. Kemudian ini kita kukus selama 5 menit dengan api sedang. Selanjutnya, kita masukkan lapisan yang terakhir. Untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit ya dengan api sedang. Nah, ini sudah matang ya. Sekarang kita angkat kue lapisnya.
Selanjutnya kita diamkan dulu kue lapisnya sampai dingin, sampai set dulu ya. Nah, setelah kue dingin dan set, sekarang kita sisir dulu pinggiran loyang agar kuenya mudah dikeluarkan. Nah, cakep ya kue lapis tapiokanya, warna gula merahnya cakep ya. Sekarang kita potong-potong menjadi 36 iris. Pertama, kita potong dulu kue lapis gula merah menjadi 3 baris. Setelah itu per barisnya kita potong lagi menjadi 12 iris. Nah, kalau di total jumlahnya kurang lebih 36 iris. Nah, ini kue lapis tapioka gula merahnya, lembut, lentur, rapi, dan warnanya cakep. Kemudian untuk ide jualan, kita masukkan kue lapis ke dalam box mika ukuran 12,5 x 9,5. Kita isi 2 iris seperti ini. Nah, ini tinggal kita jepret ya, lalu beri stiker atau nama toko di atas mika. Terima kasih sudah menonton, support terus Lin's Cake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, kue lapisnya rapi, cakep ya. Warnanya juga bagus, bikin selera. Kelihatannya enak, tekstur kuenya lentur, klemer-klemer. Kue lapisnya bisa dikupas per lapis seperti ini ya. Aku paling suka kalau kue lapis makannya dikupas per lapis seperti ini. Rasanya enak, lembut, lentur, kenyal, dan manis. Ada wangi gula merahnya. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue tradisional dari bahan sederhana, yaitu santan, gula, dan tepung ketan. Cara membuatnya mudah dan rasanya juga enak, legit, dan kenyal-kenyal. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan dulu loyang kotak ukuran 18 cm, lalu alas dengan daun pisang. Kemudian dioles dengan minyak sayur agar tidak lengket. Nah, kalau sudah dioles, kita sisihkan dulu loyangnya. Selanjutnya kita siapkan panci kecil, lalu masukkan 400 gram gula pasir. Kemudian tambahkan 800 ml santan. Lalu kita masukkan 3/4 sendok teh garam. Sekarang kita masak hingga gula larut, tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, langsung saja kita angkat, tidak perlu menunggu sampai mendidih. Nah, ini kita diamkan hingga suhu ruang. Sekarang kita siapkan 500 gram tepung ketan, masukkan ke dalam wadah mangkok mixing. Setelah itu kita masukkan larutan santan yang sudah suhu ruang, tuang dulu sebagian. Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Nah, jika adonannya sudah halus seperti ini dan tidak ada gerindil, kita tuangkan sisa santan. Kemudian ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita bagi adonannya menjadi 3 bagian sama rata.
Masing-masing bagian kita beri pasta pandan secukupnya, kemudian yang satu bagian diberi warna pink secukupnya, lalu yang satunya dibiarkan putih. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu kita masukkan loyang. Setelah itu masukkan adonan pandan. Nah, kita kukus selama 20 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 20 menit, sekarang kita tuang adonan putih. Adonan putih ini kita kukus juga selama 20 menit. Nah, sekarang setelah dikukus selama 20 menit, kita tuang adonan yang terakhir, adonan warna pink. Ini dikukus selama 30 menit atau hingga matang dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, kuenya sudah matang. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita diamkan dulu kue sampai suhu ruang. Nah, setelah kuenya dingin, kita sisir dulu pinggirannya agar kue mudah dikeluarkan dari loyang. Kasih alas plastik ya supaya tidak lengket. Kemudian kita balikkan kuenya. Sekarang kita keluarkan kue dari loyang. Sekarang kita potong kuenya. Ini kita potong dulu menjadi 2 bagian sama rata. Setelah itu kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Nah, kemudian ini kita potong kecil-kecil jadi 12 bagian. Nah, seperti ini ya hasil kuenya, warnanya cantik, lembut dan kenyal. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti yang dilihat ya, teksturnya ini lembut dan kenyal-kenyal. Ini kalau kita tarik, teksturnya juga kelihatan lentur ya. Yuk kita cobain. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Kalau mau dimakan dengan baluran kelapa parut juga enak. Jadinya seperti ongol-ongol. Atau kalau mau dibalut dengan wijen juga cocok. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Kue basah kekinian memang selalu menarik minat banyak orang. Contohnya kue basah yang satu ini. Selain menarik, rasanya juga enak. Hai semua, di video kali ini aku mau buat kue basah modern dari bahan singkong. Ternyata cara membuatnya mudah sekali. Tampilannya cantik banget dan rasanya juga enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar, kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai garamnya tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan, kita sobek-sobek supaya aroma pandannya lebih keluar. Selanjutnya kita kukus dulu kelapa parutnya selama 15 menit. Nah, ini setelah dikukus selama 15 menit kita angkat kelapa parutnya. Selanjutnya siapkan 1 kg singkong, kupas lalu dicuci bersih, kemudian dipotong kecil-kecil.
Setelah itu, masukkan singkong ke dalam mangkok chopper. Kalau tidak punya mangkok chopper, singkongnya ini bisa diparut ya. Sekarang kita haluskan singkongnya. Selanjutnya kita pindahkan singkong yang sudah halus ke dalam wadah mangkok. Setelah itu tambahkan 275 gram gula pasir, kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita tambahkan 160 gram tepung tapioka, kurang lebih 16 sendok makan. Kemudian masukkan 500 ml santan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita bagi adonannya menjadi 2 bagian sama banyak. Kita ambil 1 bagian, kemudian kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama banyak. Yang 1 bagian ini tambahkan pasta pandan. Bagian yang kedua tambahkan warna merah rose, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita aduk yang adonan pasta pandan sampai tercampur rata. Nah, ini yang 1 bagian lagi kita kasih 3/4 sendok teh bubuk pemutih makanan. Tambahkan dulu dengan sedikit adonan, kita larutkan bubuk pemutih makanannya, aduk sampai tercampur rata. Setelah itu kita masukkan ke adonan. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk adonan putih ini kita bagi jadi 4 bagian ya. Masing-masing nanti ditakar kurang lebih sebanyak 160 ml. Sekarang kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tingginya 4 cm. Kemudian oles seluruh bagian loyang dengan minyak sayur supaya tidak lengket. Kalau sudah, kita panaskan panci kukusan, masukkan loyang, lalu kita masukkan adonan pink sebanyak 160 ml. Adonan pink tadi kita bagi jadi 2 bagian ya. Ini yang 1 bagian sebanyak 160 ml. Nah, sekarang kita ratakan dulu. Kemudian kukus adonan pink selama 7 menit dengan api sedang ya. Nah, sekarang setelah dikukus selama 7 menit, kita buka tutup panci kukusan, kemudian masukkan 160 ml adonan putih. Setelah itu kita ratakan dulu. Selanjutnya kita kukus kue selama 15 menit dengan api sedang. Nah, sekarang setelah dikukus selama 15 menit, kita angkat kue singkongnya. Nah, ini kita diamkan dulu sampai hangat, jangan langsung dikeluarkan dari loyang. Sekarang setelah kuenya tidak begitu panas lagi, kita keluarkan kue dari loyang, sisir dulu pinggirannya ya. Sekarang kita keluarkan kuenya dari loyang. Nah, bagus ya, tidak lengket sama sekali. Selanjutnya kita pindahkan ke talenan, rapikan dulu pinggirannya, kemudian langsung kita gulung. Kita rapikan dulu kuenya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita potong kuenya. 1 gulung ini aku potong jadi 6 bagian.
Nah, hasilnya seperti ini ya, cantik dan rapi. Setelah selesai dipotong-potong, kita balur singkong gulung dengan kelapa parut. Nah, sekarang untuk ide jualan, masukkan ke dalam box Mika seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Let's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kue singkong gulungnya cakep banget ya. Teksturnya lembut dan kenyal-kenyal. Yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak, legit, lembut, dan kenyal-kenyal, cocok sekali dimakan dengan kelapa parut. Kue ini cocok banget buat ide jualan dan untuk acara ya. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Let's Cake Channel. Di video kali ini aku mau membuat kue lapis tepung beras yang enak, lembut, dengan tampilan yang berbeda. Hasilnya cantik banget, bagus sekali buat disajikan di berbagai acara dan suasana. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Kita siapkan panci, lalu masukkan 275 gram gula pasir, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian masukkan 3 lembar daun pandan yang diiris halus. Selanjutnya tambahkan 1200 ml santan dari 1,5 butir kelapa. Kita masak larutan santan dan gula pasir hingga gula larut. Tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai gula larut ya. Nah, ini jika gulanya sudah larut, kita matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya, diamkan larutan santan dan gula hingga suhu ruang. Kita siapkan wadah mangkok yang cukup besar. Lalu masukkan 275 gram tepung beras. Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka. Lalu kita tuang larutan santan dan gula. Masukkan semua. Nah, sekarang kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, disaring dulu agar tidak ada tepung yang masih bergerindil. Selanjutnya, kita siapkan 3-4 sendok makan dapan pandan suji. Kalau tidak ada, bisa diganti dengan pasta pandan secukupnya. Ini kalau warnanya masih pucat, bisa tambahkan sedikit pasta pandan. Kita bagi 3 adonan kue lapis. Ambil kurang lebih 34-35 sendok makan dan diberi pewarna oranye. Sisanya bisa dibagi 2 sama rata. Nah, yang ini kita tambahkan endapan pandan suji. Sedangkan yang satunya kita tambahkan pewarna oranye secukupnya. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan cetakan motif bunga matahari seperti ini. Cetakannya tidak perlu dioles minyak. Sekarang masukkan kurang lebih 1 sendok makan adonan kue lapis ke dalam cetakan. Isi pinggirannya saja, yang bagian tengah dikosongkan ya. Kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan
adonan kue lapis yang berwarna oranye, isi pinggirannya saja, yang bagian tengah biarkan kosong. Setelah semua selesai diisi, kita kukus kue selama 5 menit dengan api sedang. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, kita kecilkan dulu api kompor. Sebelum adonan dimasukkan ke dalam cetakan, kita aduk dulu adonan kue lapis karena biasanya tepung akan mengendap kalau didiamkan. Selanjutnya, masukkan 1,5 sendok makan adonan kue lapis yang berwarna hijau. Kemudian ini kita kukus lagi selama 5 menit dengan api sedang. Nah, ini setelah 5 menit ya, kita kecilkan dulu api kompor. Sekarang masukkan 1,5 sendok makan adonan kue lapis yang berwarna putih. Nah, ini kita kukus lagi selama 5 menit dengan api sedang. Setelah 5 menit, kita kecilkan api kompor. Sekarang tuang lagi 1,5 sendok makan adonan kue lapis yang berwarna hijau. Setelah selesai diisi dengan adonan yang berwarna hijau, kita kukus lagi selama 5 menit. Nah, setelah dikukus selama 5 menit, kita kecilkan dulu api kompor. Ini lapisan terakhir, kita masukkan adonan kue lapis yang berwarna putih sebanyak 1,5 sendok makan. Nah, setelah semua selesai diisi hingga penuh, kita kukus kue selama 10 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 10 menit, sekarang kita angkat kue lapis beras. Diamkan dulu kue lapis sampai dingin dan set dulu, baru nanti kita keluarkan dari cetakan. Nah, setelah dingin dan set, kita keluarkan kue dari cetakan, congkel dengan tusuk gigi, lalu tarik keluar seperti ini. Nih mamis, cakep banget ya kue lapis tepung berasnya. Untuk ide jualan, kita bisa kemas kue lapis tepung beras ini dalam box mika kecil yang seperti ini. Nah, ini kemudian tinggal di staples. Nah, sekarang aku mau cobain ya. Teksturnya lembut, tampilannya cantik banget. Kuenya lembut, lapisannya bisa dilepas satu persatu seperti ini. Untuk yang lapis pandan, wangi sekali ya. Tekstur kue lembut, rasanya enak dan manis, cocok sekali untuk disajikan di berbagai acara dan suasana. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa ketuk tanda loncengnya ya.